Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Khori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu Rijalul Hadis. Kita sering sekali mendengar istilah hoax atau berita bohong, berita palsu. Di media sosial, setiap hari pasti ada berita yang belum jelas kebenarannya. Nah, kalau sekarang kita punya tim namanya fact checker untuk menyaring berita-berita yang benar atau yang hoax. Tahukah teman-teman kalau umat Islam itu sudah punya sistem seperti tadi tercanggih sejak 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, sistem itu digunakan untuk menjaga kesucian ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ilmu ini disebut dengan ilmu Rijalul Hadis, yaitu ilmu tentang tokoh-tokoh pembawa hadis. Materi ini kita bahas santai agar kita semua paham betapa hebatnya ulama-ulama kita terdahulu dalam menjaga syariat Islam ini. Oke, apa itu ilmu Rijalul Hadis? Secara bahasa, Rijal itu artinya laki-laki atau tokoh. Tapi dalam ilmu ini maknanya yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis, baik orangnya laki-laki maupun perempuan. Sederhananya, hadis itu kan ucapan atau perbuatan yang berasal dari Nabi. Ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Nabi wafat sudah belasan abad yang lalu. Nah, ucapan Nabi ini sampai ke kuping kita hari ini lewat perantara dari orang ke orang. Contohnya, si A dengar dari si B, dan si B dengar dari si C. Si C dengar langsung dari sahabat Nabi. Terus sahabat Nabi dengar langsung ketika Nabi berbicara ataupun melihat Nabi berbuat sesuatu. Rangkaian orang tadi disebut sanad, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sanad itu apa? Nah, ilmu Rijalul Hadis adalah ilmu yang khusus membongkar biodata dan rekam jejak setiap orang yang ada di dalam jembatan tersebut. Satu persatu orang perawi diperiksa secara biodata, biografi, semuanya, kehidupan sehari-hari. Kenapa ilmu ini penting banget? Contohnya, bayangkan kalau ada tetangga kita, sebut saja namanya Pak Anu. Pak Anu itu terkenal suka berbohong atau orangnya pelupa. Tiba-tiba dia datang ke rumah Anda, ke rumah kita teman-teman, dan bilang, tadi Pak RT bilang semua warga besok wajib kumpul di lapangan dan membawa uang 1 juta. Begitu kata Pak Anu tadi. Kira-kira Anda langsung percaya atau tidak? Atau konfirmasi dulu sumbernya? Pasti tidak langsung percaya, karena yang bawa berita adalah Pak Anu, sudah terkenal suka berbohong. Nah, begitu juga dengan hadis. Ulama tidak mau hal itu kecolongan. Ada orang yang mengaku-ngaku Nabi bersabda begini, padahal sebenarnya Nabi tidak pernah mengatakan hal serupa.
Efeknya bisa berbahaya, hukum agama bisa rusak. Makanya muncul kaidah terkenal dari seorang ulama bernama Ibnu Sirin. Itu Ibnu Sirin bilang sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, semua orang bebas bicara apa saja dalam urusan agama. Lalu apa saja yang diperiksa dari orang-orang para perawi tadi? Nah, ulama hadis itu lebih ketat dari HRD perusahaan. Saat mewawancarai calon karyawannya. Nah, tapi kalau ulama lebih ketat lagi. Ada dua hal utama yang wajib diperiksa dari setiap orang saat berada di jalur hadis atau perawi hadis, yaitu keadilan, sifat adilnya orang tersebut. Bukan soal adil dalam membagi makanan, tapi soal kejujuran dan moralitas. Apakah orang ini pernah ketahuan berbohong dalam hidupnya? Apakah dia rajin ibadah atau sering berbuat maksiat, terutama maksiat yang di depan umum? Kalau dia pernah ketahuan bohong sekali dalam urusan sehari-hari, maka dicoret, blacklist. Hadisnya tidak akan dipakai lagi jika dia membawakan hadis. Nah, yang kedua yaitu kedobitan. Istilah hadisnya dobit, kekuatan hafalan orang tersebut. Soal daya ingatnya, apakah orang ini pelupa atau orang ini sering salah sebut nama? Kalau dia menulis, apakah tulisannya rapi atau berantakan? Jika seseorang tersebut sudah tua dan mulai pikun, ulama akan menandainya. Hadis dari orang ini sebelum dia pikun masih bisa diterima, tapi setelah dia pikun harus ditolak. Sangat detail kan? Bahkan perilaku sehari-hari pun itu masuk ke dalam penilaian. Ada kisah, yaitu kisahnya Imam Bukhari. Beliau pergi jauh naik kuda berkilometer. Zaman dulu kan gak kayak zaman sekarang ya, naik kuda, untuk menemui seorang perawi hadis, untuk memastikan bahwa orang ini benar adil ataupun dobit. Ketika beliau sampai di sana, dia melihat perawi itu sedang menipu kudanya sendiri dengan ember kosong, seolah-olah ada makanannya, supaya kudanya mau mendekat. Jadi itu ceritanya dia mau mancing-mancing kuda peliharaannya supaya dia mau mendekat begitu. Nah, melihat hal itu, Imam Bukhari langsung putar balik dan pulang sambil berkata, orang yang tega menipu binatang tidak bisa dipercaya untuk membawa ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari pun segitu ketatnya. Bahkan orang perawi tadi dia cuman bohong kepada binatang, bagaimana kalau bohongnya sesama manusia? Begitu maksudnya Imam Bukhari. Setelah semua perawi diungkapkan biografinya, kehidupan sehari-hari, ulama akan mengelompokkan hadis-hadis tersebut ke dalam buku biografi atau kitab-kitab biografi yang disebut kitab Rijalul Hadis yang kita bahas sekarang. Nah, dari sanalah kita tahu hari ini seperti hadis sahih,
yang kemarin sudah kita bahas. Hadis sahih itu jalur orangnya bersih, jujur, hafalannya kuat, dan saling bertemu di satu zaman. Ini hadis sahih valid, bisa kita amalkan. Terus juga ada hadis doif, yaitu hadis lemah. Salah satu orangnya di jalurnya yang hafalannya lemah atau jembatannya terputus, tidak ketemu langsung dengan si pendengar yang sebelumnya. Ataupun ada juga hadis maudhu atau hadis palsu. Jelas di jalurnya ada orang yang terbukti tukang berbohong atau memang dia membuat hadis-hadis palsu. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu rijalul hadis adalah bukti otentik, bukti ori bahwa agama Islam ini dijaga dengan cara sangat ilmiah. Kita patut bersyukur berkat ketelitian para ulama terdahulu. Hari ini kita bisa beribadah dengan tenang menggunakan hadis-hadis yang valid dan asli yang telah mereka jaga, yang didengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Semoga materi singkat ini membuat kita terkagum dengan Islam, dan terlebih lagi kita selektif untuk menerima informasi apapun di zaman sekarang. Kalau urusan hadis saja seketat itu, masa kita kalah dengan langsung menerima kabar-kabar hoax. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.